Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen dan seluruh jajaran Kementerian PUPR. Saya tidak bertanya untuk satu ini, apakah Sekjen, apa BPSDM atau BPIW ya, atau Pak Irjen. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada kasus dan banyak kasusnya yang itu mungkin membutuhkan perhatian bapak-bapak semua yang hadir di sini. Saya hampir tiap pekan itu lewat jalan tol. Beberapa kali saya melewati jalan tol yang baru dibangun di Cisumdawu. Tapi sering saya lewat jalan tol di Cipali, Pejagan, sampai Semarang. Bapak-bapak, ada 2.760 km panjang jalan tol yang telah dibangun oleh pemerintah. Tetapi sayang sekali kualitasnya memprihatinkan. Tidak semua kualitasnya memprihatinkan. Tidak semua saya katakan. Tetapi Cisumdawu sangat memprihatinkan menurut saya. Ada 4 kali jalan itu melewati sungai dan kemudian terjadi lompatan, lonjakan. Jadi tidak rata begitu. Jadi lompat begini. 4 kali melewati sungai yang seperti itu. Sementara penerangan jalan, saya tidak pernah lewat malam hari. Saya duga malam hari pasti gelap gulita. Ini apa tidak membahayakan gitu? Sudah kita sampaikan ya tentu kepada Dirjen Bina Marga atau kepada BPJT ya. Tetapi yang ada di hadapan kami sekarang adalah Bapak Kepala BPSDM ya. Sumber daya manusia, ada anggarannya untuk meningkatkan kualitas engineer yang Bapak miliki. Untuk pengawasan, saya berhadapan dengan Pak Irjen yang akan melakukan pengawasan. Kalau Irjen PUPR melakukan pengawasan, asumsi saya bukan hanya pengawasan dalam bab manajemen keuangan, tetapi termasuk diantaranya adalah kualitas dari bangunan-bangunan atau infrastruktur yang dibangun oleh stakeholder di Kementerian PUPR. Karena di materinya Pak Inspektorat Jenderal halaman 3 kegiatan 2 itu ada kalimat pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Saya kira bukan hanya manajemen keuangan tetapi kualitas jalan itu jadi pertimbangan. Dan sekarang backbone jalan itu adalah jalan tol. Terus kualitas tol yang seperti itu membahayakan manusia dan seterusnya. Baru dibuka, kalau nggak salah sudah 2 kali kecelakaan. Baru dibuka Cisumdawu itu. Pak Sekjen, apakah ini tidak bisa dikoordinasikan? Ini kan itu tanggung jawab kementerian, tanggung jawab Pak Menteri. Lah Pak Sekjen, Pak BPSDM, Pak Irjen itu kan membantu Menteri. Iya. Ini kalau kita mau mempermasalahkan pasti kontraktornya. Tetapi kontraktor itu kan ada pengawas. Terus ada pemerintah yang memberi elman untuk pembebasan lahannya, ya kan? Di mana tanggung jawab kita ini? Dan ini dibiarkan seakan-akan sudah selesai Cisumdawu. Ini berbahaya, Pak. Saya laporkan di sini nanti saat saya bertemu dengan Dirjen Bina Marga dan BPJT saya akan sampaikan. Cuman jangan-jangan rasio
jumlah insinyur jalan itu lebih kecil daripada jumlah jalan yang dibangun. Sehingga nggak ada orang sempat ada insinyur jalan sipil yang berkualitas yang ngecek jalan seperti ini. Di sini di BPSDM ada pengembangan kompetensi SDM pusat dan daerah, total anggarannya 325 miliar. Ya, ada program dukungan itu 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya yang nomor 2 adalah pengembangan kompetensi SDM pusat dan daerah. Bu ya, disekolahkan yang agak banyak gitu Pak, ke luar negeri, SDM sipil ini Pak. SDM arsitek saja sekarang kalau tidak kita sertifikasi dia bukan arsitek Pak, cuma insinyur biasa. Ya, kalau arsitek itu sertifikat Pak. Ya, jadi Bapak harus menyekolahkan arsitek yang ada di Kementerian PU agar dia punya sertifikat sehingga dia bisa mengawasi pekerjaan-pekerjaan arsitektural. Demikian juga sipil, saya kira begitu. Bapak Sekjen, Pak SDM, Irjen, dan seterusnya, Pak BPIW. Pak BPIW, tol Pak, itu kan Bapak yang mendesain, yang menyambungkan dan seterusnya. Ini perlu ada tol, dianalisa, diteliti, iya kan? Tolnya seperti ini, sudah jadi tolnya, tapi kualitasnya Pak. Pertanyaan saya, apakah BPIW itu memikirkan tentang kualitas? Teorinya memikirkan tentang kualitas. Tapi ini sudah terjadi dan seakan-akan nggak ada, dan nggak ada perubahan sama sekali. Sejak diresmikan, saya beberapa kali melewati. Masa nggak ada komplain sama sekali nih kepada kontraktornya, kepada developernya, atau kepada BUJT-nya. Ini kan uang negara ada masuk di situ, jangan-jangan merugikan negara. Demikian juga dengan tol Cipali. Setiap kita lewat selalu ada perbaikan. Selalu ada perbaikan. Ini merugikan pengguna. Kenapa? Jalan yang dua ruas, ya, itu ditutup satu sehingga tinggal satu, macet akhirnya sepanjang jalan. Terus kemudian ada tulisan, wah, 100 km per jam, ya kan? Kita nggak boleh ada kamera, nggak boleh melewati 100 km per jam. Lah sepanjang beberapa jam itu kami kecepatannya cuma 40 km per jam, Pak. Wajar kalau begitu lowong kita ambil kredit poin, ngebut 200 km per jam gitu. Akhirnya mobilnya mencelat gitu ya. Jalan yang cuma 700 km Pak ditempuh selama paling cepat 9 jam. Berarti kan tidak sampai 100 km per jam. Jadi Pak Kepala BPIW yang mendesain secara global interkoneksi jalan-jalan tol, Pak Irjen yang mengawasi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Pak BPSDM yang menyekolahkan tenaga-tenaga di PUPR. Ini cobalah bekerja sama, sesuaikan ras insinyur. Kalau nggak salah sekarang anak-anak muda sudah jadi GM di jalan-jalan tol. Saya ketemu beberapa di antaranya baru lulus 4-5 tahun yang lalu. Karena apa? Banyak kepake, Pak. Dan jangan-jangan rasio itu memang tidak pernah dibuat. Kalau ada, minta tolong saya tunjukkan. Ada rasionya, Pak. Kami menjaga rasio kecukupan insinyur
dengan pembangunan jalan yang cepet-cepetan seperti sekarang ini. Saya kira itu unek-unek saya kepada Pak Sekjen yang sangat baik kepada saya. Terima kasih Pak Sekjen atas WA tukang urutnya, karena kaki saya memang lagi bermasalah. Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.